mengerti pada peribahasa ataupun kata-kata Arab yang berbunyi man qalla sidquhu qul. Ketawa ai. Lanjut. Ulangi Mar. berarti. Aku gak ke kata-kata Arab. Hari ini adalah hari ketiga kami berada di pesantren Siswa Masum. Setelah sekian lama terlockdown selama kurang lebih 5 bulan karena virus COVID-19, dan kami memutuskan untuk kembali ke pesantren. Selain belajar, kami memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu sebagai rois atau ketua di dalam suatu organisasi. Jadi kami memutuskan untuk kembali ke pesantren. Sebenarnya tidak menyangka ketika diriku masuk ke dalam sebuah pondok, ternyata diamanahi untuk bisa menjadi seorang ketua dalam suatu organisasi, yang lebih tepatnya dengan nama Desan atau Dewan Santri. Ini adalah sebuah organisasi santri yang berada di salah satu pondok yang berada di daerah Sumedang, dan ditemani dengan teman-teman, yaitu Wakil Rois atau Rois Nisa dan Rois Rijal, yaitu Ida Fitriana dan juga Rafaul Akram Hendrawan, yang pada hari ini aku akan coba mewawancara dan sharing-sharing tentang apa itu Rois atau ketua. Perkenalkan, namaku Gifar Alfarabi Fauzi dari Cianjur. Alhamdulillah diamanahi sebagai Rois Am atau Ketua Desan atau Dewan Santri di salah satu pesantren atau pondok di pesantren Siswa Masum. Menjadi seorang ketua merupakan sebuah tanggung jawab yang besar, karena banyak sekali tugas yang harus diemban oleh seorang ketua atau rois. Yang paling berat adalah ketika harus mencontohkan sesuatu yang baik, sedangkan diri kita belum terlalu baik juga, tapi harus berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi santri-santri yang lain atau anggota-anggota yang lain. Hal yang kadang bikin down atau capek ketika menjadi seorang ketua adalah tentunya ketika mendapatkan sebuah kritikan dari orang lain. Mungkin jika kita kaji dari salah satu teori dalam psikologi, siapa yang ingin dikritik? Sebenarnya tidak ada seorang pun yang ingin dikritik oleh orang lain, walaupun pada dasarnya kritikan tersebut adalah suatu hal yang konstruktif atau mendukung ataupun memberikan dorongan kepada orang tersebut. Pada dasarnya setiap orang punya kemampuan atau selalu menolak ketika orang lain mengkritik kita, walaupun itu di dalam hati, tidak bisa dipungkiri. Tetapi mungkin tujuan dari orang lain mengkritik adalah untuk menjadikan kita lebih baik, dan kita harus menerima kritikan tersebut selama kritikan tersebut bersifat konstruktif ataupun mendukung demi perbaikan kita ke depannya. Kesan menjadi seorang rois atau ketua adalah bisa mengenal orang lain lebih dalam lagi, terus bisa memimpin sebuah organisasi, terus melatih diri kita untuk bisa berbicara di depan atau public speaking. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa public speaking adalah skill dasar yang harus diketahui ataupun mampu dilakukan oleh setiap orang. Nama saya Rafaul Akram Hendrawan, asal dari Padalarang, Bandung Barat. Jabatan sebagai Rois Rijal. Pandangan saya tentang ketua itu adalah orang yang mempunyai pengaruh besar dalam suatu organisasi atau dalam satu lingkungan tersebut. Hal yang membuat saya down ketika menjadi rois, ya dimana kalau pada saat itu si anggota-anggota atau pengurus-pengurus lain tuh belum bisa menyatukan visi dan misinya, belum bisa satu pemikiran, masih mempunyai ego yang besar terhadap masing-masingnya. Terus itu yang membuat susah diajak kerjasamanya. Jadi kalau misalkan down itu gara-gara itu biasanya susah diajak kerjasamanya. Rasanya alhamdulillah luar biasa, mantap lah Bapak nama. Alhamdulillah banyak banget manfaat yang bisa diambil sebagai ketua, terutama ya untuk pribadi gitu ya. Karena ya sebagai ketua tuh salah satunya harus bisa memberi teladan yang baik ya, jadi kepaksa gitu ya, diri sendiri yang buruk ini harus bisa berbuat baik gimana pun gitu ya. Yang paling ini ya, yang paling berarti ya itu teman
pribadi yang baik untuk menjadi contoh yang baik buat santri-santri yang lainnya. Yang membuat down saat jadi ketua yaitu ketika ada sebelah pihak yang membuat kita down dengan memberikan kritik, tetapi penyampaiannya yang tidak sesuai. Emang kritik itu baik untuk suatu organisasi atau untuk diri kita sendiri supaya kita menjadi lebih baik lagi. Dan hal lainnya misalkan seperti santri-santri yang merespon tentang kegiatan kita. Kadang-kadang kita mengharapkan respon yang baik dari santri-santri, tetapi ada sebagian santri yang membuat respon yang tidak baik kepada kita, padahal di sini kita semaksimal mungkin membuat suatu kegiatan atau acara yang baik. Kesannya seru, terus ramai juga, mendapatkan keluarga baru di sini, terus bisa udah dapat keluarga baru. Manfaat yang bisa diambil sebagai ketua itu banyak, terutama untuk diri kita sendiri. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi karena memang ya kan sebagai ketua itu harus menjadi contoh yang baik. Jadi setidaknya kita di sini berusaha untuk menjadi yang lebih baik dulu, untuk menjadi contoh. Yang saya dapatkan yang sangat berarti ya, yaitu pertemanannya, kekeluargaannya, itu yang ngena banget. Jadi ketika kita sedang jenuh, kalau lagi sehari-hari terus kita datang ya ke organisasi, kadang-kadang kejenuhan tuh hilang gara-gara mereka dengan canda tawanya, itulah yang berkesan. Manfaat menjadi seorang pemimpin atau leader di dalam suatu organisasi, yang pertama kamu dapat menentukan sebuah keputusan walaupun keputusan itu menyangkut tentang kehidupanmu. Yang kedua adalah kamu dapat mengenali banyak kepribadian orang lain, sehingga ketika kamu mendapatkan suatu heterogenitas atau perbedaan yang sangat besar dalam kehidupan, biasanya kamu dapat terlatih untuk menghadapi orang-orang yang berbeda. Terakhir adalah satu keahlian yang akan kamu punya saat menjadi seorang pemimpin adalah belajar mengelola supaya orang lain selalu percaya kepadamu. Tips menjadi seorang pemimpin atau leader yang baik. Yang pertama adalah punya pendirian. Maksud punya pendirian adalah ketika menyampaikan visi misi pasti sudah memiliki tujuan ke depannya organisasi akan dibawa kemana. Kedua adalah proaktif. Artinya adalah ketika seseorang terpilih menjadi pemimpin atau leader, maka dia harus memiliki inisiatif yang kuat dan inisiatif yang besar untuk kelancaran dan kemajuan tujuan-tujuan organisasi. Yang ketiga adalah jujur, seperti dalam mahfuzot yang sering disampaikan yang berbunyi man qala sidquhu qala sadiquh, yang artinya adalah ketika seseorang sedikit kejujurannya maka sedikit pula temannya. Hal ini menggambarkan ketika seorang pemimpin apabila tidak jujur, siapa yang ingin memilih pemimpin tersebut. Jadi supaya banyak teman dan banyak pendukung. Yang keempat adalah komunikatif. Seorang pemimpin harus punya sifat komunikatif atau selalu membicarakan apapun kepada anggotanya tentang tujuan-tujuan organisasi. Yang kelima, terbuka terhadap pendapat. Tidak dipungkiri ketika dalam suatu organisasi atau dalam rapat dan sebagainya pasti ada beberapa atau banyak pendapat-pendapat yang masuk. Maka dari itu pemimpin harus bisa mengambil atau menangkap seluruh pendapat dari seluruh anggota. Jadikan sebuah keputusan oleh pemimpin. Terakhir adalah visioner. Maksud dari visioner di sini adalah kita bukan seorang peramal, tapi setidaknya seorang pemimpin harus bisa menggambarkan tujuan-tujuan organisasi ke depannya. Seperti pada peribahasa ataupun kata-kata Arab yang berbunyi man qalla sidquhu. Ketawa ay. Lanjut. Ulangi Bang. berarti. Aku gak ke kata-kata Arab. Sebelah pihaknya tadi tuh ya, ada sebelah pihak yang membuat kita down dengan memberikan kritik. Menurut saya pribadi sih, ketua itu adalah seorang pemimpin yang Baik sok we.